Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Dilan, channel Support of Life. Nah, di video kali ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang rutin ditanyakan terkait dengan hipnoterapi. Ada 4 pertanyaan yang rutin sekali ditanyakan kepada saya terkait dengan hipnoterapi. Namun sebelumnya tentu pastikan Anda sudah mensubscribe dulu channelnya dan mengklik loncengnya. Serta jangan lupa nantinya untuk memberikan suatu tanggapan, komen, like, ya, dan juga share bagi orang-orang yang butuh informasi ini. Ya. Pertanyaan yang pertama, apa itu hipnoterapi? Ya, walaupun Anda bisa mengklik video di atas yang dimana saya sudah menjelaskan pemaparan tentang hipnoterapi, tapi akan saya ulangi kembali secara garis besarnya di sini. Hipnoterapi terdiri dari 2 kata, hipnosis dan terapi. Ya kan? Jadi, hipnoterapi adalah pengobatan yang menggunakan metode hipnosis. Hipnosis adalah, untuk memahami hipnosis harus ngerti dulu cara berpikir kita itu melalui 2 pikiran. Pikiran sadar yang punya pengaruh terhadap reaksi tubuh itu cuma 12%, dan pikiran bawah sadar yang pengaruhnya 88%. Jadi, hipnosis adalah suatu metode yang digunakan agar kita bisa memberikan pengaruh atau sugesti atau intervensi kepada pikiran bawah sadar seseorang. Peran terhadap reaksi tubuh itu yang paling besar itu ada pada pikiran bawah sadar. Jadi kalau kita hanya memperbaiki secara pikiran sadar, ya dikatakan merokok itu merugikan, merokok itu haram dan segala macam. Kalau hanya dalam tatap muka seperti ini 2 arah, kemudian hanya melalui pikiran sadarnya, itu efektivitasnya kurang. Tapi kalau dilangsungkan secara kondisi terhipnosis, sugestinya mungkin sama disampaikan. Misalnya ya rokok itu haram, merugikan, bakar-bakar uang. Tapi kalau masuk ke dalam pikiran bawah sadar, maka efektivitasnya jauh lebih kuat. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar itu reaksi ke tubuhnya itu 88%. Ya, jadi kalau nasihat disampaikan hanya kepada pikiran sadar, tapi pikiran bawah sadarnya masih memiliki program yang lama, maka orang itu tidak akan bisa berubah. Ya, pikiran sadar mengatakan bahwa merokok itu merugikan. Tahu semua orang, bisa baca itu di bungkus rokoknya ada dikatakan bahwa rokok itu akan berdampak bla 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 yang merugikan. Tapi dalam pikiran bawah sadarnya merokok itu maco, oksigen lah katanya, ya, menghilangkan stres lah dan lain-lain. Selama dianggap bahwa rokok itu adalah suatu sumber kenikmatan, maka tubuh itu akan terus meraihnya. Maka tubuh itu akan terus memintanya. Jadi selama yang dimunculkan adalah sumber kenikmatan, maka tubuh itu akan meraih, mengupayakan dan mempertahankan. Itu sifat tubuh. Ya. Jadi pertanyaan pertama itu. Jadi kalau kita mau menggunakan metode hipnoterapi, maka kita sedang melakukan pengobatan melalui perbaikan di pikiran bawah sadar. Itu ya. Pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan kedua. Ya, kasus-kasus apa saja yang bisa ditangani dengan hipnoterapi? Nah, kan gitu. Tadi saya sudah jelaskan bahwa hipnoterapi adalah metode pengobatan yang dilakukan untuk perbaikan di pikiran bawah sadar seseorang. Jadi kalau bicara kasus, berarti kita harus berangkat pada pemahaman rumus kehidupan. Ada event, ada respon, ada outcome. Ada kejadian yang dia salah dalam respon, khususnya pikiran bawah sadar yang berdampak kepada keluhan atau outcome. Ya, outcome itu reaksi tubuh yang menimbulkan keluhan. Nah, cara bijak dalam menempatkan respon itulah yang penting. Nah, sugesti itu. Sugestinya harus masuk ke bawah sadar. Karena banyak orang yang nggak bisa move on. Kenapa? Karena cuma pikiran sadarnya yang mengatakan aku sudah ikhlas, tapi bawah sadarnya belum mau melepaskan. Masih mau mengharapkan masih bersama, menolak kenyataan kalau orang yang dicintai sudah meninggal. Nah, itulah yang mengakibatkan keluhan tak kunjung selesai. Jadi harus punya cara untuk memperbaiki respon di bawah sadar yang keliru. Kemudian ya kecanduan. Kemudian kasus-kasus mental illness, insomnia misalnya. Tadi depresi sudah, kecemasan berlebihan. Nah, kecemasan berlebihan juga sering sekali, hampir mayoritas pasien yang saya jumpai dengan kecemasan berlebihan pasti punya beban-beban masalah di masa lalu.
Jadi outcome-nya kecemasan berlebihan. Tapi karena ada kejadian-kejadian di masa lalu yang dia salah dalam memberikan respon, khususnya pikiran bawah sadar. Ya, dia menolak kenyataan, dia menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan, ya. Kemudian dia mungkin negative thinking yang berkepanjangan, ya. Itulah yang mengakibatkan outcome menjadi kecemasan berlebihan. Kecemasan berlebihan dampaknya bukan hanya secara mental yang dia malah gelisah, cemas, takut, tapi juga kadang-kadang disertai dengan somatofom, gangguan somatofom atau psikosomatis. Asam lambungnya nyeri, ulu hatinya nyeri, dada nyeri, dada jantung berdebar, ya, kemudian tangan panas. Di mana keluhan-keluhan itu ketika diperiksakan lebih lanjut dengan alat kesehatan ternyata normal. Nah, jadi penyebabnya bukan karena organ, tapi penyebabnya karena pikiran. Jadi apa saja kasus yang bisa ditangani dengan metode hipnoterapi? Ya kasus-kasus yang sumbernya dari pikiran. Jadi banyak yang bisa dibantu karena sumbernya dari pikiran. Jadi bagaimana bisa tahu apakah ini kasusnya karena kasus pikiran atau kasus organ? Biasanya saya melakukan screeningnya begini aja. Pertama, ya lakukan pemeriksaan untuk memastikan organnya terganggu atau tidak. Jadi kalau keluhannya jantungnya berdebar, kalau misalnya keluhannya lambungnya nyesak, kemudian keluhannya sakit kepala, ya, coba screening, tensinya berapa, kolesterolnya berapa, atau mungkin periksa endoskopi kalau memang perlu. Nah, kalau memang semua pemeriksaan itu dikatakan negatif, ya, atau normal, dikatakan normal, maka kita akan berpikir penyebabnya karena pikiran, dan itu metode hipnoterapi berperan di sana. Atau ya kalau mungkin nanti takutnya ya habis-habis saja biaya gitu ya, diperiksa atau ternyata normal, ujung-ujungnya ya bayar juga gitu ya kan. Pemeriksaan normal bukan menandakan bahwa gratis pembayaran, enggak. Ya periksa USG, periksa endoskopi, periksa eko, periksa semua itu ya kalau dikatakan normal tetap bayar kan, dan lumayan bayarnya. Nah, kalau memang tidak mau mengeluarkan investasi yang besar yang akan berujung pada hasil normal tapi keluhan tak hilang, maka bisa saja dipikirkan. Kalau keluhan itu muncul beberapa hari sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya, pernah tidak mengalami suatu momentum yang mengakibatkan emosi yang intens? Yaitu screeningnya. Jadi pernah marah nggak? Konflik keluarga, konflik rumah tangga, konflik dengan mertua, konflik dengan atasan, masalah finansial, atau mungkin pernah mengalami trauma hidup gitu. Nah, coba dipikirkan. Kalau ada, ya berarti kita berpikir ini masalah sumbernya di pikiran. Ya, jadi dua hal itu yang menjadi screening saya bahwa ini memang kasus yang bisa ditangani dengan hipno. Ya, pertama cari dulu dengan pemeriksaan alat kesehatan. Nah, kalau memang semuanya normal, baru kita berpikir bahwa ini kasus yang disebabkan karena pikiran dan memang bisa hipnoterapi berperan di sana. Nah, kedua, ya coba sebelum gejala itu muncul, screening dulu. Ya, apakah sebelum gejala itu muncul, ya tidak memang pada hari itu ya, bukan hari itu muncul terus hari itu digali, bisa jadi beberapa hari sebelum gejala itu muncul, berapa minggu, berapa bulan gejala itu muncul. Coba di cross check lagi, ada nggak gejala yang, ada nggak momen yang menimbulkan emosi yang intens, ya emosi yang begitu besar, kesedihan yang mendalam, kemarahan yang luar biasa, ketakutan yang sangat tinggi gitu ya, yang mengakibatkan timbulnya sindrom. Seperti yang saya sudah jelaskan di vlog sebelumnya ya, kalau sampah diberikan terus-menerus, bukan hari itu baunya muncul. Bisa jadi sebulan kemudian baru dalam ruangan itu akan muncul bau. Sama, simptom itu tidak langsung ketika emosi itu muncul langsung timbul. Bisa jadi berjenjang. Ya, jadi beberapa hari dia mengalami emosi, ya itu yang saya katakan sampah emosinya dipendam ke dalam, ya sebulan kemudian baru menimbulkan gejala. Asam lambung naik, cemas, nggak bisa tidur, dan lain-lain. Jadi penyebab daripada keluhan tadi dikarenakan pikiran dan bisa diatasi oleh hipnoterapi. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ya, apakah semua yang ditangani dengan hipnoterapi pasti sembuh? Karena wajar kalau orang mau menginvestasikan waktunya, tenaganya, bahkan biayanya untuk berobat ke hipnoterapi, pasti pertanyaannya bisa sembuh atau tidak, kan begitu. Nah, jawabannya adalah semua metode pengobatan itu pasti punya target tujuan. Misalnya pasien TBC dikasih obat ya 4 jenis, itu pasti punya target obat itu digunakan untuk apa? Supaya membunuh kuman Mycobacterium tuberculosis. Ada targetnya. Jadi kalau kumannya mati, maka gejalanya hilang. Ya kan?
Kemudian misalnya panu gitu, dikasih obat, tujuannya apa? Supaya jamur yang ada di dalam tubuhnya mati, sehingga jamurnya hilang. Jadi punya target. Setiap intervensi yang dilakukan kepada pasien, ya apakah melalui metode farmakoterapi ataupun psikoterapi, itu pasti punya target. Dan ketika target itu memang tercapai, maka itulah harapannya keluhan bisa teratasi. Nah, sama dengan metode hipnoterapi. Jadi targetnya apa? Targetnya adalah bagaimana kondisi pasien itu harus bisa benar-benar berada dalam kondisi hipnosis, karena disitulah pikiran bawah sadar aktif. Ya. Nah, kemudian setelah kondisinya memang pasien sudah berada di kondisi terhipnosis, baru kita pilih solusi yang terbaik bagi diri pasien. Jadi, kalau kondisi itu berlangsung dengan sesuai harapan, dia bisa akan teratasi. Tapi yang sering kali terjadi, banyak faktor-faktor yang menghalangi. Pasien nggak mau masuk dalam kondisi terhipnosis. Dia menganggap kalau dia dihipnosis, dia hilang ingatan, dia bisa dilakukan apa-apa saja dengan terapisnya, misalnya dia disentuh, dicabuli, uangnya mungkin hilang. Nah, ketika dia berpikir kritis, itulah yang menghalangi proses hipnosis berjalan. Ya, atau ada orang yang memang betul-betul dia berhasil mengizinkan dirinya untuk dihipnosis. Nah, terhipnosislah dia, masuklah dia kondisi terhipnosis, terapisnya kurang mampu dalam menggali akar masalah. Ya, sehingga sumber masalah itu tidak benar-benar teratasi, hulunya nggak benar-benar dapat. Apa sih yang menjadi sumber masalahnya di awal? Ya. Nah, kalau dia tidak mampu mencari sumber masalahnya, ya kita nggak tahu respon yang salah di bawah sadarnya apa dan bagaimana mengobatinya. Ya, masih banyak juga yang hipnoterapis yang hanya mengandalkan skrip. Nah, itu menurut saya kurang tepat. Dia harus mampu menggali sumber informasi yang datang dari bawah sadar, dan dia harus mampu bawa pasiennya ke kondisi bawah sadar, akses lagi masalah-masa lalunya, ya, kemudian muncullah apa yang menjadi sumbernya di akar masalah itu, baru apa yang keluar nanti disampaikan waktu kondisi terhipnosis itu baru di situ diselesaikan. Jadi sukses atau gagal tergantung faktornya. Jadi targetnya kita sudah tahu, kalau Anda mau dihipnosis, mau diterapi menggunakan hipnosis, Anda harus mengizinkan diri Anda untuk dibawa ke dalam kondisi terhipnosis supaya pikiran bawah sadarnya aktif. Ya, tadi dikatakan bahwa pikiran bawah sadar itu kan 88% mempengaruhi reaksi tubuh. Jadi kalau sebelumnya persepsi di bawah sadar itu keliru, maka reaksi tubuh juga akan memunculkan sesuai dengan perintah yang ada di pikiran bawah sadar tadi. Nah, itu pertanyaan ketiga. Jadi kalau orang itu kooperatif, tahu dia targetnya ini mau diapain dia nanti, ya, ada yang keliru pada diriku, aku harus mengizinkan diriku masuk dalam kondisi terhipnosis, aku izinkan apa yang disugestikan terapisnya itu mempengaruhi diriku, maka presentasi keberhasilan tinggi. Ya, saya tidak mengatakan pasti sembuh, karena yang mampu menyembuhkan, yang maha menyembuhkan itu adalah Allah. Manusia hanya berikhtiar. Nah, pertanyaan terakhir, siapa saja yang bisa belajar hipnoterapi? Jawabannya adalah semua orang. Karena hipnoterapi itu tidak belajar tentang anatomi, tidak belajar fisiologi. Ya. Hipnoterapi itu belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar, bagaimana menggali sumber yang ada di pikiran bawah sadar yang menjadi penyebab timbulnya keluhan, dan bagaimana menanamkan sugesti. That's all. Jadi tidak ada bicara anatomi, fisiologi, farmakoterapi, patofisiologi, nggak ada. Jadi siapa yang bisa belajar? Semua orang. Ya. Jadi syaratnya adalah orang yang pertama dia mau mendengar keluhan. Ya, jadi memang dia harus siapkan dirinya untuk mau mendengar keluhan pasien. Yang kedua, ya, orang yang punya kemampuan empati. Jadi dia bisa merasakan apa yang dirasakan pasien. Yang ketiga, orang yang punya kemampuan komunikasi efektif. Jadi memang karena obatnya itu tidak berupa pil, obatnya berupa komunikasi, ya dia harus lancar dalam berkomunikasi, dan komunikasinya adalah membuat orang benar-benar mau mendengarkan apa yang dikatakan. Tokoh agama bisa belajar hipnosis? Bisa. Ekonomi bisa? Bisa. Pengacara bisa? Bisa. Guru bisa? Bisa. Orang tua bisa? Bisa. Dokter apalagi? Psikolog apalagi? Kenapa? Karena yang diajari tentu tentang kehidupan, yang diajari tentang penyebab-penyebab yang menimbulkan persepsi negatif, yang diajari tentang bagaimana memasukkan sugesti yang benar. Ya, jadi itu apapun basicnya bisa dipelajari, ya, bagi orang-orang awam sekalipun.
bukan sesuatu yang sulit dipahami. Ya. Nah, jadi itu. Nah, jadi itulah pertanyaan-pertanyaan yang sering kali ditujukan kepada saya terkait dengan hipnoterapi ini. Semoga penjelasan saya bisa Anda pahami dan menjadi referensi baru Anda dalam menilai hipnosis itu. Bukan hanya membongkar-bongkar rahasia, kemudian sebagai pelaku kriminal, kemudian menjadikan orang itu semau kita gitu ya. Jadi semoga ini bisa menjadi suatu referensi buat Anda, dan jangan lupa untuk membagikan video ini pada orang-orang yang memang perlu tahu bahwa hipnoterapi itu adalah sesuatu yang punya manfaat yang mungkin orang lain belum banyak yang tahu. Terima kasih, sampai ketemu di vlog selanjutnya.